Jangan sampai menyusun pelepah seperti ini. Sebab kalau kita melakukan penyusunan pelepah seperti ini, ketika kita melakukan aplikasi pupuk, otomatis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video ini kita akan membahas atau membagikan video bagaimana dan apa saja yang perlu kita perhatikan dan kita ketahui sebelum melakukan pemupukan di lahan perkebunan kelapa sawit ya teman-teman. Jadi sebelum itu perlu teman-teman ketahui bahwa tanaman perkebunan, terutama tanaman sawit, itu memang harus dilakukan aplikasi pemupukan minimal maksimal itu 3 bulan sekali ya teman-teman. Jadi sebelum pupuk itu kita aplikasikan, ada beberapa hal yang memang perlu dan harus teman-teman ketahui agar pupuk yang kita aplikasikan tidak hilang, menguap ataupun mengalir begitu saja terbawa oleh arus atau erosi air hujan ya. Jadi disebabkan pupuk itu adalah unsur yang sangat penting sekali bagi tanaman perkebunan. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan dana yang banyak sekali, mengeluarkan tenaga yang besar, tapi pupuk yang kita aplikasikan tidak terserap secara maksimal, dan akibatnya mungkin nanti produksi dan pertumbuhan sawit pun tidak akan maksimal ya teman-teman. Jadi hal apa saja yang perlu diketahui, tonton terus videonya. Jadi hal pertama atau hal sederhana yang perlu teman-teman ketahui mengenai lahan sawit atau persiapan pemupukan, yaitu adalah persiapan lahan yang memang harus benar-benar sudah siap untuk kita aplikasi pupuk ya. Yang pertama di sini yang mau kita bahas adalah mengenai penyusunan pelepah ya. Penyusunan pelepah di sini itu juga sangat krusial dan penting ya, karena pelepah itu adalah penyedia utama pupuk organik selain pupuk kimia di lahan perkebunan ya. Karena pelepah itu setiap kita panen akan ada pelepah yang kita turunkan. Jadi ketika pelepah itu turun, kita harus memang benar-benar bisa memanfaatkan pelepah tersebut untuk menjadi atau penyedia pupuk organik alami untuk pokok sawit tersebut. Jadi yang pertama adalah penyusunan pelepah itu sendiri. Jadi untuk penyusunan pelepah itu sendiri di sini di tempat kita dibuat seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi penyusunan pelepahnya kita buat zigzag seperti ini, atau kalau istilah di kebun itu adalah cross pad. Fungsinya adalah agar erosi atau air hujan yang mengalir melalui pad atau pasar pikul ini tidak membawa serta tanah yang subur ataupun pupuk yang telah kita aplikasikan ke tanaman sawit. Jadi kalaupun ada yang tidak sengaja terbawa, maka otomatis akan nyangkut di bawah pelepah yang telah kita buat crosspad seperti ini. Crosspad itu artinya adalah penyusunan pelepah yang menjulur ke pad yang sekitar kurang lebih 1 meter ya, kanan kiri. Jadi ketika kita lihat dari jauh penampakannya akan seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk menghambat laju air atau laju erosi agar tidak membawa serta pupuk dan tanah subur di perkebunan kita. Nah, kita lihat ya di bawah pelepah ini ya. Jadi tanah ataupun tanah subur itu akan tinggal di sini. Nah, seperti ini. Nah, kan
sangat berbeda sekali yang tidak ada pelepahnya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman, air yang lewat dari sini ya, maka otomatis akan nyangkut di sini, dan air yang lolos dari sini maka akan nyangkut di depan sana dan seterusnya. Nah, untuk peletakan pelepah sendiri kita buat seperti ini ya teman-teman. Jadi posisinya punggung daun tetap berada di atas, sama posisinya ketika daun itu masih berada di atas pokok. Usahakan jangan sampai menyusun pelepah seperti ini, sebab kalau kita melakukan penyusunan pelepah seperti ini, ketika kita melakukan aplikasi pupuk, otomatis pupuk itu akan nyangkut di sela-sela pelepah seperti ini, karena posisinya seperti menadah seperti ini ya. Daun dia posisinya seperti menadah seperti ini. Jadi ketika kita mengaplikasikan pupuk, otomatis pupuk itu akan tertampung, dan kalau langsung ketika setelah kita mupuk dan hujan mungkin langsung mengalir ya. Cuman kalau tidak hujan maka pupuk itu berpotensi akan menguap bersama dengan udara ya. Jadi posisi penyusunan pelepah yang benar itu adalah seperti ini. Fungsinya pun sama. Ketika kita melakukan pemupukan, pupuk itu akan lolos, tidak akan ada satu butir pun pupuk yang tertinggal di sini. Semua akan jatuh ke bawah pelepah dan akan terserap secara maksimal. Dan kenapa kita pucuk itu harus di jalan? Nah, agar tidak mengganggu proses panen ya, agar tidak tertabrak, karena pelepah sawit itu kan ada durinya. Jadi teman-teman, cukup sekian ya videonya, edukasi sawit dari kita. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semuanya dimanapun berada. Jadi sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.